Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara mahasiswa yang saya hormati. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan memasuki salah satu tema fundamental dalam psikologi pendidikan, yaitu aspek-aspek perkembangan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita sejenak merenungkan arti penting dari perkembangan anak dalam konteks pendidikan. Setiap anak adalah individu unik dengan perjalanan hidupnya sendiri. Mereka tidak hanya tumbuh secara fisik, tetapi juga mengalami perkembangan kognitif, emosional, dan sosial yang saling berinteraksi. Memahami berbagai aspek perkembangan ini menjadi kunci bagi kita sebagai calon pendidik untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyeluruh dan berkesinambungan. Sebagai pendidik, kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung setiap aspek perkembangan siswa. Dalam konteks ini, kita perlu mengingat bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang membimbing siswa dalam memahami diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Oleh karena itu, pengetahuan tentang aspek perkembangan anak menjadi sangat relevan dan diperlukan dalam proses pengajaran. Dalam perkuliahan ini, kita akan menggali lebih dalam tentang berbagai aspek perkembangan, mulai dari perkembangan fisik yang mencakup pertumbuhan tubuh, kemampuan motorik, hingga perkembangan kognitif yang melibatkan proses berpikir dan belajar. Kita juga akan membahas perkembangan emosional yang mempengaruhi kemampuan anak dalam mengelola perasaan dan hubungan sosial, serta aspek sosial yang berkaitan dengan interaksi anak dengan teman sebaya dan lingkungan sekitarnya. Setiap aspek ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi dan membentuk keseluruhan perkembangan anak. Kita akan menyelidiki bagaimana berbagai faktor seperti genetik, lingkungan, dan pengalaman berkontribusi pada perjalanan perkembangan setiap anak. Dengan memahami hal ini, kita dapat lebih siap untuk merancang strategi pembelajaran yang tidak hanya memenuhi kebutuhan akademis, tetapi juga mendukung perkembangan karakter dan keterampilan sosial siswa. Saya mengajak saudara mahasiswa semua untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi selama perkuliahan ini. Silakan ajukan pertanyaan, bagikan pengalaman, atau kemukakan pandangan kalian. Melalui interaksi ini, kita dapat saling belajar dan memperdalam pemahaman kita tentang perkembangan anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat untuk kita sebagai pendidik di masa depan. Mari kita wujudkan pendidikan yang tidak hanya mendidik secara akademis, tetapi juga membentuk generasi yang cerdas emosional dan sosial. Dengan semangat itu, mari kita mulai perkuliahan ini. Berikut adalah materi lengkap mengenai aspek-aspek perkembangan dalam pendidikan yang dapat digunakan dalam perkuliahan psikologi pendidikan. Pengantar. Pendahuluan. Aspek-aspek perkembangan dalam dunia pendidikan, terutama pada anak usia sekolah dasar SD, mencakup pemahaman tentang berbagai faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Setiap aspek ini, baik fisik, kognitif, sosial, emosional, maupun bahasa, memiliki peran penting dalam mendukung pembelajaran dan pembentukan karakter anak. Dengan memahami aspek-aspek perkembangan ini, guru dan pendidik dapat membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka dalam lingkungan pendidikan yang mendukung. Aspek-aspek perkembangan dalam pendidikan. Berikut adalah beberapa aspek penting perkembangan yang perlu diperhatikan dalam pendidikan anak, terutama di tingkat SD. Aspek fisik, perkembangan fisik mencakup pertumbuhan tubuh dan kemampuan motorik anak, baik motorik kasar, seperti berlari, melompat, maupun motorik halus, seperti menulis, menggambar. Pada anak usia SD, perkembangan fisik sangat pesat dan berkaitan erat dengan aktivitas mereka di sekolah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di kelas 1 SD, guru menyediakan aktivitas seperti bermain di taman, olahraga ringan, dan permainan yang melibatkan gerakan, karena anak-anak pada usia ini sedang mengembangkan keterampilan motorik kasar mereka. Misalnya, permainan lompat tali atau sepak bola membantu anak-anak melatih koordinasi fisik. B. Aspek kognitif. Aspek kognitif mencakup perkembangan kemampuan berpikir, mengingat, memecahkan masalah, dan memahami konsep. Menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget, anak SD berada pada tahap operasional konkret, di mana mereka mulai memahami logika sederhana, tetapi masih memerlukan objek konkret untuk membantu mereka memproses informasi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seorang guru kelas 3 SD menggunakan blok matematika atau objek konkret lain
untuk membantu siswa memahami konsep penjumlahan dan pengurangan. Guru juga mungkin menggunakan gambar atau diagram untuk menjelaskan materi yang abstrak agar lebih mudah dipahami oleh anak-anak. C. Aspek sosial. Perkembangan sosial mencakup kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, berbagi, dan memahami peran sosial mereka. Di usia SD, anak mulai lebih banyak berinteraksi dengan teman sebaya dan belajar tentang pentingnya hubungan sosial. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di kelas 2 SD, guru mendorong kerja kelompok dan permainan kolaboratif seperti proyek seni bersama atau diskusi kelompok. Ini membantu anak-anak belajar bagaimana berkomunikasi, berbagi tugas, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. D. Aspek emosional. Perkembangan emosional mencakup kemampuan anak untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka. Pada usia SD, anak mulai mengembangkan kontrol emosional yang lebih baik dan belajar bagaimana mengekspresikan emosi mereka dengan cara yang sesuai. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Seorang guru kelas 4 SD memberikan kesempatan bagi siswa untuk berbicara tentang perasaan mereka setelah kegiatan tertentu. Misalnya setelah bermain atau mengikuti ujian. Guru mungkin mengajarkan anak-anak tentang pentingnya mengelola emosi seperti marah atau kecewa melalui permainan atau cerita. E. Aspek bahasa. Perkembangan bahasa mencakup kemampuan anak untuk memahami dan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi. Pada usia SD, anak-anak mengembangkan keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan dengan lebih baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Guru kelas 1 SD fokus pada pengenalan kata-kata dasar dan fonetik untuk membantu siswa mulai membaca. Di kelas yang lebih tinggi, misalnya kelas 5 SD, guru menggunakan diskusi kelas untuk mendorong siswa berkomunikasi secara verbal dan belajar memahami teks yang lebih kompleks. Manfaat memahami aspek-aspek perkembangan di dunia pendidikan SD. Memahami aspek-aspek perkembangan anak memberikan banyak manfaat bagi guru dan pendidik, antara lain, 1. Menyesuaikan metode pengajaran. Membantu guru menyesuaikan metode pengajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Misalnya, anak-anak pada tahap operasional konkret lebih mudah memahami konsep yang disampaikan melalui benda-benda konkret atau visual. 2. Identifikasi kebutuhan khusus. Mengidentifikasi kebutuhan khusus anak dalam hal perkembangan fisik, kognitif, sosial, atau emosional. Jika seorang siswa menunjukkan keterlambatan perkembangan, guru dapat segera mengambil langkah intervensi untuk membantu mereka. 3. Meningkatkan keterlibatan siswa. Meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, karena kegiatan yang disesuaikan dengan aspek perkembangan mereka akan terasa lebih relevan dan menyenangkan. Anak-anak yang terlibat secara fisik, sosial, dan emosional cenderung lebih tertarik pada pembelajaran. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari di dunia pendidikan. 1. Penggunaan media konkret dalam pembelajaran. Di kelas matematika untuk kelas 2 SD, guru menggunakan balok warna-warni untuk mengajarkan konsep penjumlahan dan pengurangan. Anak-anak diberi balok untuk dihitung secara fisik sehingga mereka dapat melihat dan merasakan proses matematika secara nyata. 2. Permainan sosial untuk mengembangkan keterampilan kerjasama. Di kelas 4 SD, guru mengajak siswa bermain permainan tim, di mana mereka harus bekerja sama untuk menyelesaikan tugas tertentu, misalnya membangun menara dari balok atau memecahkan teka-teki kelompok. Ini mengajarkan siswa tentang kerjasama, berbagi, dan saling menghormati. 3. Pembelajaran emosional melalui cerita. Guru kelas 3 SD membacakan cerita yang berisi konflik emosional sederhana. Misalnya, tentang seorang anak yang marah kepada temannya. Setelah membaca cerita, guru mengajak siswa untuk mendiskusikan bagaimana mereka akan menyelesaikan masalah itu dan bagaimana perasaan mereka dalam situasi serupa. Kesimpulan, memahami aspek-aspek perkembangan anak dalam konteks pendidikan sangat penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan bermakna. Dengan pengetahuan ini, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran mereka dengan kebutuhan siswa yang berbeda-beda, mendorong perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, dan bahasa secara optimal. Perkembangan sosioemosional. Perkembangan sosioemosional adalah salah satu aspek penting dalam perkembangan anak yang mencakup kemampuan mereka untuk memahami emosi, mengelola hubungan sosial, serta mengembangkan keterampilan interpersonal. Di tingkat sekolah dasar, perkembangan sosioemosional memiliki peran krusial dalam membentuk kepribadian anak dan memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain,
baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. A. Perkembangan sosio-emosional dalam pendidikan anak sekolah dasar. Perkembangan sosio-emosional mencakup beberapa dimensi utama, seperti 1. Kesadaran emosional. Kemampuan anak untuk mengenali, mengekspresikan, dan mengatur emosinya sendiri. 2. Empati. Kemampuan anak untuk memahami perasaan orang lain dan merespons dengan sikap peduli. 3. Keterampilan sosial. Kemampuan anak untuk berinteraksi secara positif dengan teman sebaya dan orang dewasa. 4. Pengendalian diri. Kemampuan untuk mengelola impuls dan bertindak secara bertanggung jawab dalam situasi sosial. 5. Pembangunan hubungan. Kemampuan untuk menjalin mempertahankan hubungan yang sehat dengan orang lain. B. Contoh dalam kehidupan sehari-hari di dunia pendidikan sekolah dasar 1. Kesadaran emosional. Pada usia sekolah dasar, anak-anak mulai belajar mengenali emosi mereka dan bagaimana mengekspresikannya secara tepat. Guru memiliki peran penting dalam membantu anak-anak memahami perasaan mereka serta perasaan orang lain. Contoh nyata, seorang guru di kelas 1 sekolah dasar mengajarkan anak-anak untuk mengenali berbagai emosi melalui kegiatan permainan atau gambar. Guru meminta siswa untuk menunjukkan ekspresi wajah tertentu, bahagia, sedih, marah, dan menjelaskan kapan mereka pernah merasakan emosi tersebut. Hal ini membantu anak-anak untuk lebih sadar akan emosi mereka dan mempelajari cara mengekspresikannya dengan baik. 2. Empati dan keterampilan sosial. Pada usia sekolah dasar, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, empati. Mereka belajar bahwa tindakan mereka dapat memengaruhi orang lain, dan mereka juga belajar keterampilan sosial seperti berbagi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik. Contoh nyata, di kelas 3 sekolah dasar, guru menggunakan permainan peran untuk mengajarkan empati. Dalam kegiatan ini, siswa berperan sebagai berbagai karakter, seperti teman yang membutuhkan bantuan. Misalnya, seorang siswa berperan sebagai teman yang kehilangan mainan favoritnya, dan siswa lain belajar bagaimana menawarkan dukungan emosional dengan kata-kata yang baik. 3. Pengendalian diri. Pada usia sekolah dasar, anak-anak belajar bagaimana mengatur emosi mereka, terutama dalam menghadapi situasi yang menantang atau frustrasi. Kemampuan untuk mengendalikan diri dan bertindak sesuai dengan norma sosial sangat penting dalam membangun hubungan yang baik dengan teman sebaya dan guru. Contoh nyata, seorang guru kelas 2 sekolah dasar mengajarkan teknik pernapasan dalam untuk membantu siswa mengendalikan emosi mereka saat marah atau frustrasi. Misalnya, saat seorang siswa merasa terganggu oleh teman sekelasnya, guru akan mengingatkan siswa untuk bernapas dalam-dalam dan menghitung sampai 10 sebelum bereaksi. Ini membantu anak-anak untuk mempraktikkan pengendalian diri dalam situasi sulit. 4. Pembangunan hubungan. Anak-anak usia sekolah dasar mulai membangun persahabatan yang lebih mendalam dan belajar pentingnya kerjasama dan komunikasi. Hubungan dengan teman sebaya menjadi salah satu fokus utama dalam perkembangan sosial anak pada usia ini. Contoh nyata, di kelas MAT sekolah dasar, guru mengajak siswa untuk melakukan kegiatan kolaboratif, seperti proyek kelompok. Dalam kegiatan ini, siswa belajar mendengarkan pendapat teman mereka, berbagi tugas, dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya, proyek pembuatan poster kelas tentang kebersihan sekolah mengharuskan siswa untuk membagi peran dan menyelesaikan tugas bersama-sama. C. Manfaat mempelajari perkembangan sosio-emosional dalam pendidikan sekolah dasar. 1. Mendukung pembelajaran akademik. Anak-anak yang memiliki keterampilan sosio-emosional yang baik cenderung lebih siap untuk belajar secara akademis. Mereka dapat bekerja sama dengan guru dan teman sekelas, serta mengatasi tantangan tanpa terbebani oleh masalah emosional yang berlebihan. 2. Mengurangi perilaku bermasalah. Dengan mengajarkan keterampilan sosio-emosional, seperti pengendalian diri dan empati, guru dapat membantu mengurangi perilaku bermasalah di kelas, seperti bullying atau konflik antar siswa. 3. Mempersiapkan anak untuk kehidupan sosial yang lebih luas. Pembelajaran sosio-emosional membantu anak-anak untuk berkembang menjadi individu yang lebih seimbang secara emosional dan sosial, yang siap menghadapi tantangan kehidupan di luar lingkungan sekolah, termasuk interaksi dengan orang-orang di masyarakat. Kesimpulan, perkembangan sosio-emosional sangat penting dalam membentuk kepribadian anak-anak dan memengaruhi kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain.
Di sekolah dasar, pengembangan keterampilan ini dapat dilakukan melalui kegiatan sehari-hari, seperti diskusi, kerja kelompok, dan permainan peran. Pemahaman yang baik tentang perkembangan sosio-emosional dapat membantu guru menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan mendukung perkembangan holistik anak-anak. 4. Perkembangan moral dan perilaku prososial. Perkembangan moral dan perilaku prososial adalah dua aspek penting dalam perkembangan anak yang membantu mereka memahami konsep benar dan salah, serta berperilaku secara positif terhadap orang lain. Dalam konteks pendidikan anak sekolah dasar, kedua aspek ini sangat krusial karena memengaruhi cara anak-anak berinteraksi dengan teman sebaya, guru, dan lingkungannya secara keseluruhan. A. Perkembangan moral. Perkembangan moral merujuk pada bagaimana anak-anak membedakan antara tindakan yang benar dan salah, serta bagaimana mereka menginternalisasi nilai-nilai moral dalam perilaku sehari-hari. Menurut teori Lawrence Kohlberg, perkembangan moral anak berlangsung dalam beberapa tahap. 1. Tahap prakonvensional, usia 4-10 tahun. Anak-anak memahami moralitas berdasarkan konsekuensi langsung seperti hukuman atau hadiah. 2. Tahap konven ke atas. Anak-anak mulai memahami pentingnya aturan sosial dan mulai bertindak untuk memenuhi harapan orang lain, seperti orang tua dan guru. B. Perilaku prososial. Perilaku prososial adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk membantu atau memberi manfaat kepada orang lain, seperti berbagi, menolong, atau bekerja sama. Perilaku ini muncul dari pemahaman anak tentang pentingnya kerjasama dan saling tolong-menolong dalam masyarakat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari di dunia pendidikan sekolah dasar. Pengajaran perkembangan moral melalui diskusi kelas. Guru dapat memanfaatkan cerita atau skenario yang berkaitan dengan masalah moral untuk mendorong anak-anak berpikir tentang keputusan yang benar dan salah. Contoh nyata, seorang guru kelas 3 sekolah dasar mengadakan sesi diskusi di mana siswa mendengarkan cerita tentang seorang anak yang menemukan uang di halaman sekolah. Guru kemudian meminta siswa untuk mendiskusikan pilihan yang dapat diambil oleh anak tersebut, seperti apakah harus mengambil uang atau melaporkannya kepada guru. Diskusi ini membantu siswa merenungkan konsekuensi moral dari pilihan mereka. Penguatan perilaku prososial melalui kerja kelompok. Kerja kelompok di kelas dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan perilaku prososial, seperti berbagi dan bekerja sama. Contoh nyata, di kelas 4 sekolah dasar, guru memberikan tugas kelompok di mana siswa harus membuat poster tentang kebersihan lingkungan. Siswa didorong untuk saling membantu dan berbagi peralatan seperti spidol dan kertas. Melalui interaksi ini, anak-anak belajar pentingnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Modeling dan reinforcement. Guru berperan sebagai model dalam mengajarkan moralitas dan perilaku prososial. Ketika guru mencontohkan perilaku yang baik dan memberi pujian atas tindakan positif, anak-anak belajar melalui observasi dan penguatan. Contoh nyata, ketika seorang siswa kelas 2 sekolah dasar memutuskan untuk membagi camilannya dengan teman yang lupa membawa bekal, guru dapat memuji tindakan tersebut di depan kelas. Pujian ini memperkuat perilaku prososial dan mendorong siswa lain untuk berperilaku serupa. Pengembangan moral melalui pembelajaran nilai sosial. Pendidikan karakter yang integrasikan nilai-nilai sosial dan moral dalam pelajaran sehari-hari dapat membantu anak-anak menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Contoh nyata, dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas 5 sekolah dasar, guru mengajarkan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab melalui permainan peran. Misalnya, siswa diminta untuk memainkan peran sebagai pemimpin kelompok yang harus membuat keputusan yang adil bagi semua anggota kelompok. Hal ini membantu siswa memahami konsep keadilan dan tanggung jawab. Pengembangan empati dan perilaku prososial melalui cerita. Mendengarkan cerita yang menggambarkan situasi di mana tokoh-tokohnya harus membuat keputusan moral dapat merangsang empati dan perilaku prososial pada anak-anak. Contoh nyata, seorang guru membacakan cerita tentang seorang anak yang membantu temannya yang sedang sedih karena kehilangan mainannya. Setelah itu, guru meminta siswa untuk membicarakan perasaan karakter dalam cerita dan bagaimana mereka bisa membantu jika berada dalam situasi yang sama. Hal ini melatih siswa untuk berpikir dari perspektif orang lain dan mengembangkan empati. F. Manfaat mempelajari perkembangan moral dan perilaku prososial dalam pendidikan sekolah dasar. 1.
Membangun lingkungan kelas yang positif. Dengan menanamkan nilai-nilai moral dan perilaku prososial, guru dapat menciptakan lingkungan kelas yang lebih positif dan mendukung. Anak-anak yang belajar tentang empati, kejujuran, dan kerjasama akan lebih mungkin menunjukkan sikap yang baik terhadap teman sekelas dan guru. 2. Mengurangi perilaku negatif. Mempelajari perkembangan moral dan perilaku prososial dapat membantu mengurangi konflik dan perilaku negatif seperti bullying atau agresi di sekolah. Anak-anak yang memahami konsekuensi moral dari tindakan mereka cenderung lebih berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang lain. 3. Menumbuhkan kemandirian moral. Mengajarkan moralitas kepada anak-anak. Sekolah dasar membantu mereka mengembangkan pemikiran moral yang independen. Mereka tidak hanya akan mematuhi aturan karena takut hukuman, tetapi juga karena mereka memahami pentingnya berperilaku baik demi kebaikan bersama. 4. Mempersiapkan anak untuk masa depan. Pemahaman tentang moralitas dan perilaku prososial tidak hanya penting di lingkungan sekolah, tetapi juga penting untuk kehidupan sosial mereka di masa depan. Anak-anak yang belajar keterampilan ini akan lebih mudah beradaptasi dan berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. G. Kesimpulan perkembangan moral dan perilaku prososial merupakan aspek penting dalam perkembangan anak-anak sekolah dasar yang perlu diperhatikan oleh guru dan orang tua. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran moral dan perilaku prososial, anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang peduli, bertanggung jawab, dan berintegritas. 5. Aspek perkembangan diri. Aspek perkembangan diri adalah bagian penting dari perkembangan individu, terutama pada anak-anak usia sekolah dasar. Perkembangan diri mencakup pemahaman anak tentang siapa mereka, bagaimana mereka menilai diri mereka sendiri, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Aspek perkembangan diri mencakup konsep diri, harga diri, dan identitas diri, yang semuanya penting untuk membangun kepercayaan diri dan interaksi sosial yang sehat. Aspek-aspek utama perkembangan diri. Konsep diri, self-concept. Konsep diri adalah pandangan individu tentang dirinya sendiri, termasuk kemampuan, karakteristik, dan peran sosial mereka. Pada anak sekolah dasar, konsep diri mulai terbentuk melalui interaksi dengan teman sebaya, guru, dan keluarga. 2. Harga diri. Harga diri adalah seberapa besar seseorang menghargai atau menerima dirinya sendiri. Harga diri yang positif membantu anak untuk lebih percaya diri dalam mengatasi tantangan di sekolah dan dalam pergaulan. 3. Identitas diri. Identitas diri mencakup pengenalan anak terhadap karakteristik unik mereka, termasuk kepribadian, nilai-nilai, dan preferensi. Anak sekolah dasar mulai mengembangkan identitas pribadi dan sosial mereka melalui pengalaman di rumah dan sekolah. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari di dunia pendidikan sekolah dasar. 1. Pengembangan konsep diri melalui pujian positif. Guru dapat membantu mengembangkan konsep diri yang positif dengan memberikan pujian yang spesifik kepada siswa atas usaha dan prestasi mereka. Contoh nyata, seorang siswa kelas 2 sekolah dasar berhasil menyelesaikan tugas matematika yang sulit. Guru memberi pujian, "Kamu sangat pintar dalam berhitung dan tidak mudah menyerah. Ini menunjukkan bahwa kamu berusaha keras dan pantas untuk bangga pada dirimu sendiri." Pujian ini membantu siswa mengenali kemampuan mereka dan membangun konsep diri yang positif. Nomor 2, membangun harga diri melalui pengalaman keberhasilan. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk merasakan keberhasilan dalam berbagai aktivitas sekolah dapat meningkatkan harga diri mereka. Contoh nyata, di kelas 4 sekolah dasar, guru mengadakan lomba kreativitas di mana siswa diminta untuk membuat karya seni dari bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Ketika seorang siswa yang biasanya pemalu berhasil membuat karya yang diakui oleh teman-teman sekelasnya, harga dirinya meningkat. Pengalaman ini membantunya merasa lebih percaya diri dalam kegiatan sekolah lainnya. 3. Pengembangan identitas diri melalui kegiatan ekspresif. Anak-anak usia sekolah dasar mulai mengembangkan identitas mereka melalui berbagai kegiatan yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan diri, seperti kegiatan seni, olahraga, atau drama. Contoh nyata, seorang guru di kelas 3 sekolah dasar mengadakan pentas drama kecil, di mana setiap siswa memerankan karakter yang mereka pilih. Melalui kegiatan ini, siswa belajar mengenal diri mereka lebih baik, mengekspresikan emosi, dan menemukan minat mereka dalam seni peran atau berbicara di depan umum.
Aktivitas seperti ini membantu anak-anak mengembangkan identitas diri. 4. Pembelajaran sosial dan emosional untuk membangun konsep diri dan harga diri. Program pembelajaran sosial dan emosional di sekolah dapat membantu anak-anak mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Contoh nyata, di kelas 5 sekolah dasar, guru menggunakan program pembelajaran sosial dan emosional untuk mengajarkan siswa cara mengenali emosi mereka, berbicara tentang perasaan, dan menghormati perasaan orang lain. Aktivitas ini mendorong anak-anak untuk berpikir tentang siapa mereka, bagaimana mereka merasa tentang diri mereka sendiri, dan bagaimana mereka bisa berhubungan dengan teman-teman sekelas dengan cara yang positif. 5. Pemberian tanggung jawab untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan kemandirian. Guru dapat memberikan tanggung jawab kepada siswa di kelas untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan membantu mereka merasa lebih dihargai. Contoh nyata, di kelas 6 sekolah dasar, guru memberi tugas kepada setiap siswa untuk menjadi pemimpin kelas selama 1 minggu. Tugas ini mencakup membantu guru mengelola kegiatan kelas, seperti membagikan materi atau mengatur urutan permainan. Dengan mengambil peran ini, siswa merasa lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan dihargai oleh teman sekelas dan guru. Ini memperkuat rasa identitas dan tanggung jawab pribadi. F. Manfaat mempelajari aspek perkembangan diri dalam pendidikan sekolah dasar. 1. Meningkatkan kepercayaan diri siswa. Pemahaman tentang perkembangan diri membantu guru untuk merancang kegiatan dan memberikan dukungan yang membangun kepercayaan diri siswa. Anak-anak dengan kepercayaan diri yang tinggi lebih mungkin untuk berprestasi secara akademik dan sosial. 2. Mendukung pembentukan identitas yang sehat. Guru yang memahami pentingnya identitas diri dapat menciptakan lingkungan di mana anak-anak merasa aman untuk mengekspresikan siapa diri mereka. Ini penting untuk perkembangan emosional dan sosial yang sehat. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang positif. Ketika anak-anak merasa dihargai dan memiliki harga diri yang positif, mereka cenderung lebih aktif dalam kegiatan kelas dan lebih menghormati orang lain. Ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan akademik dan sosial. 4. Meminimalkan konflik sosial. Dengan mengajarkan anak-anak untuk menghargai diri sendiri dan orang lain, perkembangan diri yang sehat dapat mengurangi konflik di kelas. Anak-anak belajar untuk berempati dengan teman sekelas dan menyelesaikan masalah secara konstruktif. J. Perkembangan diri merupakan bagian penting dari proses pembelajaran anak-anak di usia sekolah dasar. Melalui pemahaman konsep diri, harga diri, dan identitas diri, anak-anak dapat mengembangkan kepercayaan diri dan kemampuan berinteraksi secara positif dengan lingkungan mereka. Guru memiliki peran penting dalam membantu anak-anak mengembangkan aspek-aspek ini melalui penguatan positif, tanggung jawab, dan kegiatan yang mendukung ekspresi diri.